Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga damai sejahtera Kristus tetap menyertai kita. Bapak, Mama, saudara semua yang saya kasih dalam Tuhan, pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Dan renungan kita saat ini ada di bawah tema hidup dipimpin oleh Roh Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pada prinsipnya manusia itu membutuhkan bimbingan untuk mengarahkan hidupnya pada sebuah pengetahuan, pemahaman, pengenalan, atau tujuan hidup yang benar. Sejak kecil, seorang anak sudah memperoleh bimbingan itu dari orang tuanya, agar anak itu bertumbuh dalam cara berpikir dan bertindak sesuai dengan tuntutan moral yang diajarkan oleh orang tua. Begitupun seorang murid yang diajar dan dibimbing oleh gurunya untuk dapat mengenal berbagai pengetahuan sebagai bekal menata masa depan ke arah yang lebih baik. Kita bisa membayangkan jika seseorang hidup tanpa sebuah bimbingan yang baik dan benar. Tentu ia seperti seorang yang sementara berjalan di tengah hutan belantara tanpa sebuah kompas, sehingga ia tidak tahu arah yang jelas untuk melangkah. Manusia butuh berbagai bimbingan dalam hidupnya agar ia mampu menata hidup dan kehidupannya secara baik. Saya ibaratkan bimbingan itu semacam rambu yang selalu menjadi peringatan bagi manusia untuk tidak salah arah dan tidak mudah terjebak dalam satu situasi bahaya. Coba perhatikan rambu-rambu yang terpasang di sepanjang jalan. Mungkin bagi sebagian orang tanda-tanda itu tidak begitu penting dan bermanfaat bagi dirinya. Tapi bagi orang yang menghendaki perjalanannya aman dan nyaman, ia pasti membutuhkan rambu-rambu itu, agar rambu-rambu itu dapat menuntunnya dengan selamat sampai ke tujuan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika dalam keadaan lahiriah kita manusia membutuhkan bimbingan, maka dalam kehidupan rohani pun kita juga membutuhkan sebuah bimbingan. Kehidupan rohani manusia tidak mungkin dapat bertumbuh dengan sendirinya tanpa sebuah bimbingan. Dalam proses pembimbingan itu tentunya kita membutuhkan sosok rohani yang menjadi pemimpin dalam hidup kita. Dan sosok rohani itu ialah Roh Kudus yang memimpin hidup kita agar perjalanan hidup kita selalu berada di jalan yang benar. Sebagai orang percaya, di saat kita menerima Kristus, maka di saat itu pula Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Dan Roh Kuduslah yang akan menolong dan memungkinkannya untuk hidup dengan benar. Dalam bacaan Alkitab tadi, Paulus menerangkan bagi kita semua bahwa satu kehidupan rohani, kebebasan dari hukuman, kemenangan atas dosa, dan persekutuan dengan Allah hanya dapat terjadi melalui persekutuan dengan Kristus melalui Roh Kudus. Itu berarti bahwa setiap orang percaya yang telah menerima Kristus, ia harus bersedia menerima pimpinan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang mampu memberi hidup dan bekerja dalam hati setiap orang untuk mendatangkan sebuah pembaharuan. Kita tahu bersama bahwa di dalam diri kita manusia ada dua keinginan yang selalu berjuang untuk memperoleh tempat dalam kehidupan kita, yaitu keinginan daging dan keinginan roh. Jikalau kita hidup menurut keinginan daging, maka hal-hal yang dipikirkan hanyalah yang berasal dari keinginan daging. Sedangkan jika kita hidup menurut keinginan roh, maka hal-hal yang kita pikirkan adalah berasal dari roh. Di dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26, kita temukan di sana penjelasan yang sangat jelas mengenai dua jenis keinginan tersebut. Bahwa keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Karena yang dilahirkan dari keinginan daging itu ialah perbuatan yang cemar. Disebutkan di sana antara lain percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Sedangkan kehendak roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan dikatakan juga bahwa tidak ada hukum yang menentang buah dari pekerjaan Roh Kudus. Sebab pada prinsipnya hukum dibuat untuk menantang hal-hal yang jahat, bukan untuk menindak hal-hal yang lahir dari kebenaran. Saya kira sampai dengan saat ini kita belum pernah melihat ketika seseorang melakukan salah satu atau beberapa dari buah roh itu, lalu ia ditangkap dan dihukum. Mungkin salah paham bisa saja terjadi, tapi pada intinya orang yang bertindak menurut keinginan atau buah roh, maka tidak ada satupun hukum yang dapat mengadilinya. Mana ada ketika seseorang berbuat kasih kepada sesamanya, lalu ia ditangkap dan diadili. Mana ada ketika seseorang berbuat baik dan setia kepada istri atau suaminya, tiba-tiba saja ada polisi yang datang dan menangkapnya, lalu dihukum. Atau mana ada ketika seseorang sedang berbicara lemah lembut dengan tetangganya, lalu tiba-tiba ada yang datang menegurnya dan mengatakan bahwa orang itu telah melanggar hukum. Tidak mungkin terjadi demikian, karena Roh Kudus selalu bekerja untuk membawa kebaikan, bukan kejahatan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup menurut Roh itu berarti kita mau mencari dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus, dan kita mau memusatkan pikiran kita pada hal-hal yang berasal dari Allah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan dan kebenaran. Kita harus sadar bahwa dosa sudah merasuk ke dalam kehidupan kita manusia. Karena itu tubuh kita yang berdosa ini harus mengalami kematian. Tetapi sekarang, karena Kristus ada di dalam hidup kita, maka kini kita dapat menerima satu kehidupan baru oleh karena Roh Kudus. Itu sebabnya sebagai orang percaya, kita harus dengan tegas mengambil sebuah keputusan. Apakah kita ingin hidup menurut daging atau hidup menurut keinginan roh? Jika kita bersedia mematikan perbuatan-perbuatan buruk tubuh, itu berarti kita telah memberi pilihan untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan di dalam bacaan Alkitab tadi, Paulus mengatakan bahwa orang yang mau hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, mereka akan diangkat sebagai anak-anak Allah. Kita harus berbangga jika kita yang tidak layak ini disebut sebagai anak-anak Allah oleh karena Kristus. Itu berarti Roh Kudus mau menyatakan kepada kita bahwa kasih Allah kepada kita sebagai anak-anak angkatnya tidak berbeda jauh dengan kasihnya kepada Yesus Kristus, Putra Tunggalnya. Itulah sebabnya Allah sangat merindukan agar kita sebagai orang-orang yang telah ditebus dan yang dikasihinya dapat hidup menurut teladan Yesus Kristus. Karena hanya di dalam diri Yesus Kristus kita menemukan sifat yang sempurna dari buah-buah Roh Kudus. Jika Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita, maka apa yang menjadi karakter Kristus akan melengkapi hidup kita. Sehingga karakter itulah yang akan mempengaruhi cara berpikir kita, tutur kata kita, dan juga sikap dan perbuatan kita. Sehingga hal itu boleh berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup yang dipimpin oleh Roh Allah atau Roh Kudus bukanlah jalan yang mudah bagi kita. Karena kita tahu bahwa Roh Allah, oleh karena Roh Allah, Yesus Kristus telah menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya dan bersedia menjalani hidup dengan menanggung berbagai penderitaan. Itu berarti kita yang telah menerima Yesus dan hidup di bawah pimpinan Roh-Nya yang kudus, bersedia pula untuk menjalani hidup seperti Kristus. Jika Yesus saja yang adalah Tuhan mau menanggung segala penderitaan karena dosa-dosa kita, apalagi kita yang percaya dan mau mengikut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentu ada harga yang harus kita bayar sebagai bentuk ketaatan iman kita kepadanya. Konsekuensinya adalah kita pun akan mengalami hal-hal serupa dengan yang dialami oleh Kristus. Kita tidak hanya menderita karena dunia ini, tapi juga karena kita harus berjuang melawan kedagingan kita. Namun kita tidak perlu takut dan khawatir akan hal itu, sebab setiap orang yang telah menyerahkan hidupnya untuk Kristus, hidupnya akan dipimpin dan dituntun oleh Kristus melalui Roh-Nya yang kudus. Barang siapa yang bersedia ada di bawah pimpinan Roh Allah,
pikirannya akan diarahkan, tutur katanya akan diberkati, dan ia akan dapat melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam hidupnya. Pertanyaan penting yang patut kita renungkan saat ini: apakah setiap kita yang telah mengenal Kristus dan percaya kepadanya bersedia untuk menyerahkan hidupnya ada di bawah pimpinan dan tuntunan Roh Kudus? Sebab seseorang yang telah menerima Kristus belum menjamin 100% hidupnya dapat mencerminkan sifat dan karakter Kristus. Karena semua itu bergantung pada pemberian diri kita untuk tunduk dan taat pada kehendak Roh. Banyak orang Kristen yang gagal menjalani hidup Kristianinya bukan karena mereka tidak mengenal Kristus dan ajarannya, melainkan karena mereka tidak mempercayakan hidup mereka untuk dibentuk oleh Kristus melalui Roh Kudus. Padahal setiap orang yang sungguh-sungguh mau memberi diri di bawah pimpinan Roh, maka hidupnya sama seperti tanah liat di tangan Sang Pembentuk, yang akan dibentuk menjadi sebuah bejana yang indah, yang akan diisi dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, sehingga hidupnya menjadi indah dan berarti bagi semua orang. Karena dari hidupnya akan lahir buah-buah Roh yang menjadi berkat bagi hidupnya dan juga bagi sesamanya. Jika Anda ingin hidupmu berbuah dan terus berbuah di dalam Tuhan, maka serahkanlah hidupmu ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.